Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Hasan Al-Hafiz dari kelas TI22A2 akan menjelaskan tentang materi analisa kebutuhan sistem. Di pertemuan ke-1, analisa pengantar analisa kebutuhan sistem yang diampu oleh dosen Pak Arif Silo, Eskom Mkom MM dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Teknik. Langsung aja kita mulai. Ini bobot penilaian kuliahnya, referensinya. Yang pertama ada pengertian analisa kebutuhan sistem. Analisa atau analisis kebutuhan sistem adalah tahap awal dalam siklus pengembangan sistem yang bertujuan untuk memahami dan mendefinisikan apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan organisasi. Proses ini merupakan fondasi yang kritis untuk kesuksesan pengembangan sistem karena membantu dalam merinci tujuan dan fungsi sistem yang akan dibangun. Definisinya, analisis kebutuhan sistem adalah disiplin ilmu dan praktik untuk mengidentifikasi, menggali, dan mendokumentasikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem. Lalu, kebutuhan ini mencakup aspek fungsional dan non-fungsional, seperti fitur-fitur yang diinginkan, kinerja yang diharapkan, dan kendala-kendala yang harus diatasi. Selanjutnya, peran analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem dilakukan oleh seorang analis kebutuhan sistem, bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan stakeholder, memahami kebutuhan mereka, dan menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam bentuk yang dapat diimplementasikan oleh tim pengembangan. Analis kebutuhan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memenuhi ekspektasi dan tujuan bisnis. Selanjutnya, langkah-langkah analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, pengumpulan data, melibatkan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan. Yang kedua, dokumentasi kebutuhan, mengorganisir dan mendokumentasikan kebutuhan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh semua stakeholder. Yang ketiga, verifikasi dan validasi kebutuhan, memastikan bahwa kebutuhan yang terdokumentasi adalah akurat, konsisten, dan dapat diukur. Konsep dasar kebutuhan sistem ada dua, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional berkaitan dengan fitur dan fungsi sistem yang diinginkan atau diharapkan oleh pengguna, sedangkan kebutuhan non-fungsional menyertakan aspek-aspek seperti kinerja, keamanan, dan keandalan sistem. Konsep dasar kebutuhan sistem. Pemahaman kebutuhan sistem memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan sistem yang sukses. Analisis kebutuhan yang baik memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga mendukung tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Memahami konsep ini dapat lebih efektif dalam berkontribusi pada tim pengembangan dan menciptakan solusi yang bernilai bagi organisasi. Pentingnya analisa kebutuhan dalam pengembangan sistem. Analisis kebutuhan memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan sistem. Berikut adalah beberapa alasan mengapa analisis kebutuhan merupakan tahap yang kritis dan siklus pengembangan sistem. Yang pertama, memahami kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan membantu memahami kebutuhan, tujuan, dan harapan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan. Ini mendasari desain dan pengembangan untuk memastikan sistem memenuhi ekspektasi pengguna. Kedua, menjamin kesesuaian dengan tujuan bisnis. Melalui analisis kebutuhan, dapat dipastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan tujuan dan strategi bisnis organisasi. Hal ini memastikan bahwa investasi dalam pengembangan sistem mendukung keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Ketiga, mencegah kesalahan dan perubahan yang mahal.
Mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan dengan baik di awal dapat mencegah perubahan atau kesalahan yang mahal di tahap-tahap selanjutnya. Analisis kebutuhan yang solid membantu mengurangi risiko pengembangan yang tidak efisien. Keempat, basis untuk perencanaan proyek. Analisis kebutuhan memberikan dasar yang solid untuk perencanaan proyek. Dengan pemahaman yang jelas tentang apa yang dibutuhkan, tim pengembangan dapat membuat rencana yang realistis, menetapkan prioritas, dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Kelima, meningkatkan kepuasan pengguna. Dengan memahami kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa sistem memenuhi harapan mereka, analisis kebutuhan dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna memiliki potensi untuk diterima dengan baik dan digunakan secara efektif. Keenam, mendukung pengambilan keputusan yang informatif. Informasi yang diperoleh melalui analisis kebutuhan memberikan landasan bagi pengambilan keputusan yang lebih informatif. Keputusan desain, pemilihan teknologi, dan strategi pengembangan dapat diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan yang telah teridentifikasi. Ketujuh, penting untuk pengembangan iteratif dan adaptif. Dalam pengembangan iteratif dan adaptif, analisis kebutuhan memainkan peran yang lebih kritis. Memahami kebutuhan pada awal iterasi memungkinkan perubahan dan penyesuaian yang lebih efisien selama pengembangan berlangsung. Kedelapan, memfasilitasi komunikasi stakeholder. Analisis kebutuhan membantu mengkonkretkan ekspektasi dan kebutuhan stakeholder. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk komunikasi antara anggota tim pengembangan, pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya. Kesembilan, mengurangi risiko proyek. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan, risiko proyek dapat diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Hal ini membantu menghindari kemungkinan kegagalan atau penundaan proyek. 10. Mendukung perubahan bisnis. Kebutuhan bisnis dapat berubah seiring waktu. Analisis kebutuhan yang terus-menerus memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan sistem dengan perubahan dalam lingkungan bisnis atau kebutuhan pelanggan. Analisis kebutuhan bukan hanya langkah awal dalam pengembangan sistem, tetapi juga elemen kritis yang memastikan bahwa proyek dikembangkan dengan sukses dan memberikan nilai tambah kepada organisasi. Langkah-langkah umum dalam analisa kebutuhan sistem. Langkah-langkah umum dalam analisis kebutuhan sistem melibatkan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan memahami kebutuhan pengguna dan organisasi. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, pendefinisian lingkup proyek. Identifikasi batasan dan lingkup proyek. Jelaskan tujuan proyek, batasan waktu, dan area fungsional yang akan dibahas. Kedua, identifikasi stakeholder. Kenali dan daftarkan semua pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam proyek. Ini termasuk pengguna akhir, manajemen, pemilik proyek, dan pihak lain yang relevan. Ketiga, pengumpulan informasi. Gunakan teknik-teknik seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan pengguna dan organisasi. Keempat, analisis informasi. Proses analisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kebutuhan utama. Identifikasi perbedaan antara kebutuhan yang diungkapkan dan yang tersirat. Kelima, pemodelan proses bisnis. Buat model proses bisnis untuk memahami bagaimana proses bisnis saat ini beroperasi. Ini membantu dalam mengidentifikasi area untuk perbaikan. Keenam, identifikasi kebutuhan fungsional. Tentukan kebutuhan fungsional, yaitu apa yang sistem harus lakukan. Gunakan teknik seperti use case diagram untuk mempresentasikan secara visual kebutuhan pengguna. Ketujuh, identifikasi kebutuhan non-fungsional. Identifikasi kebutuhan non-fungsional seperti kinerja, keamanan, skalabilitas, dan lainnya. Pastikan kebutuhan ini mencakup aspek-aspek penting sistem yang tidak hanya berkaitan dengan fitur fungsional. Kedelapan, validasi dan verifikasi kebutuhan. Pastikan kebutuhan yang diidentifikasi dapat diverifikasi dan divalidasi. Verifikasi melibatkan pengecekan keabsahan kebutuhan, sementara validasi melibatkan konfirmasi.
bahwa kebutuhan memenuhi harapan pengguna. Kesembilan, dokumentasi kebutuhan. Dokumentasikan kebutuhan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh semua pihak terkait. Gunakan template dokumen kebutuhan yang biasanya mencakup deskripsi kebutuhan, prioritas, dan kriteria keberhasilan. 10. Pengelolaan perubahan kebutuhan. Tetap terbuka terhadap perubahan kebutuhan seiring berjalannya waktu. Tetapi pastikan setiap perubahan dikomunikasikan, dinilai, dan dikelola dengan baik. 11. Validasi bersama stakeholder. Lakukan sesi validasi kebutuhan bersama stakeholder untuk memastikan bahwa kebutuhan yang terdokumentasi benar-benar mencerminkan harapan mereka. 12. Terakhir, pemantauan dan pemeliharaan. Pemantauan terus-menerus kebutuhan selama siklus pengembangan. Lakukan pemeliharaan dokumen kebutuhan jika ada perubahan signifikan atau pembaruan yang diperlukan. Nah, langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa tim pengembangan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dibangun dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan akan memenuhi kebutuhan pengguna dan organisasi. Cukup sekian, terima kasih materi yang saya jelaskan. Mohon maafnya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu saja, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.